Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi dengan aku Arina di channel Nabila. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Nah, kali ini aku akan membahas terkait bagaimana umat Islam menanggapi ilmu yang berasal dari orang barat atau bangsa barat. Nah, pembahasan kali ini itu bersumber dari buku Handbook of Islamic Education. Teman-teman pernah bertanya tidak, bagaimana kita harus menanggapi ilmu yang datang dari bangsa barat? Tentunya bangsa barat itu sudah maju, teknologinya, ilmu pengetahuannya, dan lain sebagainya. Lalu apakah kita harus mengikuti, membabi buta, atau menolaknya? Tentunya dalam melakukan sesuatu, kita harus mengetahui dasar-dasarnya, dasar pemikirannya, alasan pemikirannya. Nah, untuk itu, langsung saja pada pembahasan kali ini terkait dunia Islam yang menerima pemikiran barat, namun dalam bidang intelektual dan pendidikan saja. Hal itu dimulai ketika masa kolonial pada abad ke-19 oleh sebagian umat Islam yang menegaskan perlunya belajar dari barat. Itu berargumen bahwa pendidikan atau pengetahuan barat sebagai cara untuk mereformasi masyarakat ke arah yang lebih baik, berjuang melawan kebodohan, buta huruf, dan dari keterbelakangan ilmiah. Dalam tradisi Islam, ada banyak kalimat yang menunjukkan pentingnya mencari ilmu di luar wilayah Islam atau dari sumber manapun. Sebagaimana sabda Nabi yang konon memerintahkan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Pada abad ke-19, dunia muslim mengalami masa kemunduran, di mana seakan-akan dipaksa menghadapi imperialisme barat yang mendekat. Namun, periode ini sejalan dengan masa kebangkitan umat Islam yang telah lama mengalami kemerosotan pada akhir abad ke-13. Jadi, umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok, di mana ada kalangan yang setuju dan tidak setuju belajar dari dunia barat. Syekh Rifa'at Al-Tahtawi dari Mesir dan Sir Syed Ahmad Khan dari British India merupakan dua tokoh muslim yang menegaskan perlunya belajar dari barat. Bagi kelompok ini, memperoleh dan menguasai pengetahuan barat tidak hanya untuk memajukan masyarakat muslim, tapi juga untuk menangani kekuatan imperialis Eropa. Lalu pada pembahasan selanjutnya terkait melibatkan dikotomi konseptual barat Islam. Tapi sebelum masuk ke pembahasan kali ini, agaknya membandingkan antara barat dan Islam kurang tepat menurut Asma Barlas, di mana Islam adalah agama, sedangkan barat adalah ruang atau identitas geografis. Keduanya memiliki ciri dan kekhasan masing-masing. Dalam mempelajari keduanya sebagai entitas peradaban, perlunya untuk menghindari membahas ke arah esensial keduanya. Alih-alih membandingkan, ternyata kedua entitas peradaban tersebut memiliki warisan Yunani yang sama, di mana sama-sama memiliki tradisi filosofis. Sebenarnya, keduanya saling melengkapi dan belajar dari satu sama lain. Lalu, secara garis besar, umat Islam terbagi menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing memiliki argumennya sendiri-sendiri. Lalu yang pertama, kelompok tipe eksklusivisme penolakan. Kelompok ini menolak dengan tegas segala jenis pengetahuan dari barat, di mana dianggap tidak islami, menyimpang, dan mengganggu umat Islam. Kelompok ini diikuti oleh sebagian besar kaum tradisionalis religius dan kaum revivalis religius. Menurut Wikipedia, tradisionalisme adalah ajaran mementingkan tradisi yang diterima dari generasi-generasi sebelumnya sebagai pegangan hidup. Sedang kaum revivalis religius berpandangan untuk menguatkan jati diri umat Islam, bangga dengan identitas sendiri dan menghilangkan sifat minder dalam pergaulan global dan tidak larut dalam budaya asing. Nah, bagi kelompok ini, Islam adalah agama yang lengkap dan terakhir, bahwa mengikuti barat berarti meniru orang-orang kafir dan menghancurkan umat Islam. Jadi, jika ada permasalahan di suatu masyarakat, menurut kelompok ini, Islamlah solusinya. Contohnya, di dunia Melayu, ketika pertama kali sistem sekolah diperkenalkan, mereka menolak mata pelajaran modern dalam kurikulumnya dan hanya menganggap lembaga pondok atau pesantren tradisional
yang dapat menjamin pengajaran Islam yang asli. Lalu pada kelompok yang kedua, yaitu inklusif integrasionis. Sebelumnya, arti inklusif yaitu sikap mengajak masuk atau mengikut sertakan. Arti lainnya, menginginkan kebersamaan, meskipun adanya perbedaan. Nah, masuk ke dalam pembahasan kelompok ini, yaitu kelompok ini terdiri dari para reformis. Menurut mereka, kemunduran umat Islam disebabkan atas keterbelakangan di dunia intelektual dan pendidikan, di mana sains dan pengetahuan modern tidak dapat dikembangkan dan dikuasai. Sedang di belahan bumi lain, dunia barat memiliki kekuatan besar dan kekuasaan. Oleh sebagian umat Islam, tokoh reformasi seperti Tahtawi yang membawa pengetahuan modern dianggap sebagai bid'ah dan bahaya bagi Islam. Pandangan Tahtawi sendiri menegaskan bahwa tidak apa-apa mempelajari ilmu modern selama tidak bertentangan dengan perintah agama. Bahkan wajib apabila ilmu tersebut untuk membangun bangsa dan umat Islam. Lalu tokoh lainnya yaitu Hasan al-Attar yang ternyata guru dari Tahtawi, berargumen bahwa memperoleh sains dan teknologi Eropa sangat penting terutama bagi orang Mesir. Lalu yang ketiga, yaitu Al-Afghani, menyampaikan kepada umat Islam bahwa jika benar-benar penganut Islam, seharusnya mendorong mereka untuk belajar ilmu pengetahuan dimanapun tempatnya. Lalu tokoh keempat, yaitu Syed Ahmad Khan, mendesak umat Islam di India untuk menerima pendidikan Barat, sambil berjuang melawan kaum konservatif yang menganggap para reformis seperti menjual diri mereka kepada Barat. Nah, kelompok ini secara umum menyatakan bahwa umat Islam tidak bisa maju apabila tidak belajar dari kemajuan bangsa Barat dalam bidang ilmu pengetahuannya. Sejalan dengan Pangeran Sayyid Halsayempasa, yaitu reformis yang termasyhur, menyatakan bahwa umat Islam dalam keadaan urgensi untuk memperoleh ilmu yang beranah sains, namun tetap harus mewaspadai institusi ekonomi dan tenaga Barat. Jadi, pada kelompok ini menyatakan boleh mengambil ilmu yang berasal dari Barat, tapi hanya mengambil ilmu yang terkait konsep, metode, dan tekniknya. Lalu, pada kelompok yang ketiga, kompleks eksklusif inklusif. Pada era pasca kemerdekaan, kelompok ini mengklaim Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna. Juga ada yang mengklaim bahwa Barat telah mengambil alih kemajuan peradaban dari Muslim. Jadi, peradaban Barat menurut kelompok ini, mereka itu berbahaya, tidak beragama, dan entitas tunggal yang selalu menentang Islam. Lalu bagi kelompok ini, umat Islam perlu kembali kepada ajaran yang murni dari generasi pertama umat Islam. Fun fact-nya, mereka bersekolah di lembaga pendidikan yang sekuler. Mereka menuntut sains diislamkan. Padahal alam semesta ini sendiri milik Allah. Ada pandangan lain bahwa belajar dari Barat hanya perkara sains, tetapi bukan gagasan sosial atau politik. Nah, saat ini terjadi euforia islamisasi ilmu, di mana mengingat masa lalu ilmiah Islam yang gemilang, dengan tujuan mengembalikan otentik Islam. Namun, gerakan ini lebih menjurus melawan Barat daripada mengembangkan ilmu dan pengetahuan. Jadi, kelompok ini tidak benar-benar membangun sistem pengetahuan, namun hanya ingin terlihat bahwa Islam lebih unggul dari Barat. Lalu pandangan salah satu reformis yang bernama Fazlur Rahman menyatakan bahwa dia tidak berfokus pada pengetahuan Barat versus Islam, namun lebih pada pentingnya mengoreksi dari mana ilmu pengetahuan itu didapat, dan tujuan penggunaannya harus dipertimbangkan dengan etis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa umat Islam terbagi menjadi 3 kelompok dalam menanggapi ilmu dari Barat, yaitu kelompok 1 menolak segala ilmu Barat, kelompok kedua mengambil ilmu Barat yang terkait konsep, metode, dan tekniknya, sedang kelompok ketiga mengislamisasi ilmu sains dari Barat. Oke, cukup sampai di sini pembahasannya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami teman-teman. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.